Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya NR Inspirasi. Nah, pada video kita kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang instrumen, yaitunya menggunakan skala Likert ya. Instrumen menggunakan skala Likert, walaupun jenis instrumen itu banyak jenisnya ya. Ada Goodman, ada Truston, ada diferensial dan lain sebagainya. Tapi saya di sini menjelaskan tentang skala Likert. Oke sobat semuanya, sebelum kita lanjut pada pembahasan tentang bagaimana menghitung, bagaimana jenis skala Likert, kemudian bagaimana membuat interval pada instrumen. Nah, saya akan terlebih dahulu memperlihatkan yang bentuk instrumen gitu ya, supaya paham. Nah, di sini setelah saya buka supaya kita tidak menghabiskan waktu terlalu lama. Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, ini KN adalah kode nama ABC. Jadi respondennya itu ada sekitar 22 orang ya, 22 orang karena ini tidak termasuk. Nah, gitu. Nah, jadi jika dihitung dari 2 ke 23 itu jumlahnya 22 gitu ya. Jadi jumlah peserta responden atau yang ikut serta dalam mengisi instrumen yang saya sebarkan itu sebanyak 22 orang ya. Nah, ini hasil olahannya ya. Ini hasil olahannya. Nah, saya perbesar ya supaya nomor di atas yang bertanda kuning ini lebih jelas. Nah, ini skor yang didapatkan pada tiap-tiap item. Nah, apa itu item nanti akan dijelaskan ya. Nah, ini skor yang didapatkan oleh si A pada tiap-tiap item. Nah, jadi itemnya ada 40 item ya. Ada 40 item. Dan ini yang baris pertama ini adalah skor si A, yang B skor si B, yang C skor, yang keempat adalah skor si C. Nah, ini skor mereka ya. Dari mana datang 4553 ini? Nah, nanti kita akan jelaskan ya. Nah, ini skor totalnya. Oke. Skor total ini adalah penjumlahan dari skor dari item 1 sampai skor item 5 gitu ya. Nah, itu skor. Nah, jadi ini pakai rumus ya, rumus penjumlahannya. Nah, dari sum jumlah B2 B baris 2 AO 2 baris 2 ya. Nah, gitu rumusnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, begini. Sum buka kurung. Nah, di blok sampai 40, kemudian tutup kurung, enter gitu ya. Nah, cara buatnya seperti itu. Ini skor paling tertinggi ya, maksimal. Skor paling tertinggi ini pakai rumus juga. Kemudian ini skor paling terendah, minimal. Nah, udah. Oke. Mungkin sobat sudah paham ya, karena ini akan berkelanjutan supaya mudah dipahami nanti. Oke.
Oke, kita ke kisi-kisi. Nah, ini adalah kisi-kisi instrumen. Saya perlihatkan dulu ya. Ini kisi-kisi instrumen. Kemudian ini angket instrumen keterampilan belajar. Nah, ini bentuknya ya. Ini bentuknya. Ada judulnya, ada kata pengantar, ada petunjuk pengisian. Ada petunjuk pengisian, bagaimana cara mengisinya nanti. Nah, pilihan jawabannya sangat sesuai. Disingkat jadi SS, sesuai disingkat jadi S, cukup sesuai disingkat CS, tidak sesuai disingkat jadi TS, sangat tidak sesuai disingkat jadi STS. Nah, contoh ini contohnya, contoh cara pengisian. Saya mampu membaca dengan baik. Nah, jika sesuai dengan diri kita, maka diisi sesuai. Jika sangat sesuai, disilang sangat sesuai. Jika cukup sesuai, disilang cukup sesuai. Jika tidak sesuai, maka disilang tidak sesuai, dan seterusnya begitu ya. Nah, itu. Nah, ini masuk kepada itemnya. Nah, ini yang dikatakan item tadi. Nah, item yang tadi saya bilang, nah inilah bentuknya. Saya menggarisbawahi kata kunci ketika membaca untuk memahami suatu bacaan. Nah, ini item ini muncul dari kisi-kisi. Nah, apa itu kisi-kisi? Nanti kita akan jelaskan ya. Nah, jadi satu persatu supaya mudah dipahami gitu ya. Nah, ini item. Nah, ini data identitas diri yang akan diisi oleh peserta instrumen gitu ya, peserta yang akan mengisi instrumen. Nah, ini lembar jawaban instrumen keterampilan belajar, lembar jawaban dari item ini tadi ya. Nah, item ini tadi. Nah, itu lembar jawabannya. Nah, ini data identitas diri mereka. Nah, ini lembar jawabannya. Nanti antara itemnya dengan lembar jawaban itu terpisah ya, terpisah. Nanti akan nah di sini ada 40 tempat jawaban gitu ya. Nah, itemnya ada 40 juga gitu ya, ada 40 juga. Nah, dari mana muncul item ini? Item ini muncul dari kisi-kisi. Kisi-kisi yang telah kita buat. Nah, contohnya ini ya. Kisi-kisi instrumen keterampilan belajar. Ada variabelnya, subvariabel, indikator, nomor item, favorable, unfavorable, jumlah gitu ya. Jumlah. Nah, kita ibaratkan ini seperti, contohnya saya contohkan seperti tangan ya. Tangan itu kan dari ujung jari, yang dikatakan tangan itu kan dari ujung jari sampai pundak ya, pundak sampai pundak, bagian pundak, tepi pundak ya. Nah, kemudian itu yang dinamakan variabelnya gitu ya. Nah, jadi secara umum gitu ya, saya bilang dari tangan ya, itu variabelnya gitu ya. Nah, subvariabel itu bagian-bagian dari variabel itu sendiri. Contohnya tangan itu ada siku, ada pergelangan tangan gitu ya, ada pergelangan tangan. Nah, seperti itu. Jadi bagian-bagiannya. Kemudian indikator itu bagian-bagian dari subvariabel tadi juga. Subvariabel contohnya kalau subvariabelnya tadi siku sama pergelangan tangan gitu ya, indikatornya itu ada ibu jari gitu ya, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada kelingking gitu ya. Nah, jadi
bagian-bagian terkecilnya lagi atau bagian-bagian yang lebih spesifik lagi gitu ya. Nah gitu. Nah dari indikator ini nanti akan melahirkan item gitu ya, akan melahirkan beberapa item. Contohnya ini saya contohkan, ini variabelnya keterampilan belajar, subvariabelnya adalah membaca. Kemudian indikatornya adalah teknik perhatian penuh dalam memahami bahan bacaan gitu ya. Nah ini sobat bisa dapatkan dari mana gitu ya. Nah ini kita bisa membuat kisi-kisi ini berdasarkan teori gitu ya, berdasarkan teori keterampilan belajar gitu. Nah dari situlah kita akan bisa membuat kisi-kisi ini gitu ya. Nah contohnya ini saya mengambil teori keterampilan belajar, kemudian keterampilan belajar itu mengatakan bagian-bagian itu ada membaca, menulis, dan mencatat, mendengarkan gitu ya, dan seterusnya. Nah, membaca itu apa gitu. Nah jadi dari membaca itu nanti akan muncul indikator. Nah gitu ya, indikator. Dari indikator ini nanti akan muncul yang namanya item tadi gitu ya, yang muncul. Nah nanti dari indikator ini akan muncul item yang lebih spesifik lagi gitu ya. Nah contohnya ini indikatornya ada 6 item. Ini nomor itemnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah jadi 6 item ini berbicara tentang atau menggali tentang teknik perhatian penuh dalam memahami bahan bacaan. Nah apa favorable ini? Favorable itu adalah ya ungkapan atau pernyataan yang menyetujui tentang yang diteliti gitu. Nah unfavorable ini adalah tolak belakang dari favorable tadi, artinya dia tidak menyetujui gitu ya. Contohnya membaca tadi, kalau dia menyetujui, saya membaca dengan teliti gitu. Nah, itu artinya dia menyetujui dengan penelitian yang atau subvariabel yang akan diteliti gitu ya, atau indikatornya. Nah yang unfavorable itu contohnya gimana? Nah saya tidak mengulang pelajaran yang saya tidak mengulangi pelajaran yang setelah saya tidak mengulangi pelajaran yang telah saya pelajari di sekolah tadi gitu. Nah itu bentuk itemnya gitu ya, bentuk itemnya. Nah oke, kita contohkan saja langsung supaya lebih paham. Nah ini ada yang unfavorable nomor 11 gitu ya. Nah kita lihat item nomor 11. Nah oke, sebelumnya kita balik kisi-kisi dulu. Nah lihat ini, subvariabelnya adalah menulis atau mencatat. Indikatornya teknik menulis atau mencatat yang baik dan benar dalam pencapaian tujuan belajar. Nah kalau favorable dia menyetujui ini atau sesuai dengan ini ya, menyetujui ini. Jika unfavorable itu dia tidak menyetujui pernyataan indikator ini gitu. Nah itu maksudnya. Contohnya angket ya, tadi tentang teknik menulis ya, nomor 11. Saya menggabungkan setiap catatan perkuliahan agar mudah dibawa saat perkuliahan. Itu saya menggabungkan setiap catatan perkuliahan. Nah saya menggabungkan setiap catatan perkuliahan agar mudah dibawa saat perkuliahan. Nah ini adalah pernyataan positif, pernyataan unfavorable gitu ya, unfavorable atau negatif gitu ya. Artinya dia tidak menyetujui gitu. Nah, karena apa? Karena yang favorable-nya seharusnya dia tidak menggabungkan semua catatan atau setiap catatan. Jadi setiap catatan itu ada buku catatannya masing-masing gitu ya. Nah biasanya kalau mencatat yang baik itu seperti itu kan. Nah jadi pelajaran ini
atau mata kuliah ini catatannya, buku catatannya ada tersendiri gitu. Nah, untuk mata kuliah ini buku catatannya ada tersendiri gitu ya. Nah, kalau ini pernyataannya itu bertolak belakang gitu ya. Tolak belakang artinya tidak menyetujui apa yang kita teliti gitu ya, atau tidak menyetujui subvariabelnya atau indikatornya gitu. Nah, jadi pernyataannya itu saya menggabungkan setiap catatan perkuliahan agar mudah dibawa saat perkuliahan gitu ya. Nah, kalau pernyataan favorabelnya seperti nomor 10 ini, saya mencatat poin-poin penting yang disampaikan dosen agar tujuan belajar dapat dicapai dengan baik. Nah, gitu. Nah, jadi pernyataan yang positif gitu ya, seperti itu, simpelnya seperti itu. Jadi pernyataan positif itu atau yang ya kalau dikatakan positif kurang tepat juga ya, kurang tepat juga karena nanti seandainya subvariabelnya itu negatif, contohnya subvariabelnya itu perilaku agresif gitu ya. Nah, jadi pernyataan-pernyataan yang pernyataan yang mengiring kepada perilaku agresif itu menjadi bagian favorabelnya gitu. Nah, contohnya subvariabelnya itu agresif. Nah, jadi kalau favorabelnya itu adalah ketika item pernyataannya itu berbentuk negatif gitu. Nah, ketika bentuk pernyataannya positif, dia masuk kepada kategori unfavorable karena tidak mengiringi atau tidak menyetujui subvariabelnya tersebut gitu. Nah, karena dia bertolak belakang gitu ya. Nah, gitu. Jadi favorable itu adalah pernyataan yang sesuai dengan subvariabelnya gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau subvariabelnya itu atau indikatornya itu suatu kondisi yang positif, maka favorabelnya itu adalah pernyataan yang positif. Nah, kalau jika subvariabel atau indikatornya itu adalah bersifat negatif, maka favorabelnya adalah pernyataan negatif gitu ya. Nah, singkatnya seperti itu ya, singkatnya seperti itu. Oke, sudah dapat dipahami ya. Ya, jika masih ada yang diragukan, boleh ditulis saja di kolom komentar untuk ditanyakan gitu ya. Nanti akan dijawab. Nah, oke. Kita balik lagi kepada kisi-kisi. Nah, kisi-kisi tadi ini variabel subvariabel itu kita dapatkan, indikator itu didapatkan dari teori ya, teori atau referensi. Nah, gitu. Nah, kemudian pernyataan favorabelnya ada 6 gitu ya, ada 6 teknik perhatian penuh dalam memahami bahan bacaan. Nah, ini tentang membaca. Nah, jadi pernyataan 1 sampai 6 itu tentang membaca. Nah, kita lihat. Nah, saya menggarisbawahi kata kunci ketika membaca. Nah, membaca ya. Saya membaca buku. Nah, membaca. Saya melihat daftar isi buku ketika membaca ya. Saya memunculkan pertanyaan-pertanyaan perlu dijawab saat membaca. Nah, membaca juga ya. Saya memperhatikan gambar atau tabel yang ada di dalam bacaan gitu ya. Membaca berkaitan dengan membaca gitu ya. Saya menandai bagian yang penting ketika membaca buku. Nah, membaca. Nah, nomor 7, saya meringkas setiap materi perkuliahan untuk mempermudah dalam menguasai pelajaran. Nah, nomor 7 ini bukan lagi masuk kategori membaca. Coba kita lihat dia masuk kategori apa. Nah, nomor 7 itu subvariabelnya menulis atau mencatat. Teknik menulis atau mencatat yang baik dan benar dalam pencapaian tujuan belajar. Nah, jadi nomor 7 ini berkaitan dengan menulis. Nah, coba kita baca kembali. Saya meringkas setiap materi perkuliahan untuk mempermudah dalam menguasai pelajaran.
Nah gitu. Nah saya meringkas itu kan saya kondisinya adalah menulis ya, menulis atau mencatat. Nah ini item-item pernyataannya. Nah nanti pilihan jawabannya ini sangat sesuai seperti yang sudah ada di petunjuk tadi ya. Ini petunjuk paling atas. Nah ini sangat sesuai gitu ya, petunjuk pengisian. Nah di sini sangat sesuai, SS adalah sangat sesuai, cukup sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Nah kalau jika dia menjawab item nomor 1 dengan pilihan sangat sesuai gitu ya, maka dia mendapatkan poin 5 gitu ya, poin 5. Itu tergantung pernyataannya itu apakah mengarah kepada positif atau negatif ya. Kalau pernyataannya itu mengarah kepada positif, ketika dia menjawab sangat sesuai, nah maka dia akan dapat poin 5. Nah ini jadi dalam skala Likert itu nilainya itu ganjil ya, ganjil. Nah di sini saya memakai 5 pilihan. Nah bisa skala Likert bisa juga dipakai 7 gitu ya, 7, 9, tergantung kebutuhan gitu ya, tergantung kebutuhan. Nah jadi saya memakai di sini 5 gitu ya. 5 ada sangat sesuai ini poinnya 5, sesuai poinnya 4, CS poinnya 3, TS poinnya 2, STS poinnya 1 gitu ya. Poinnya 1 itu jika pernyataannya positif ya, pernyataan positif. Salah. Jika pernyataannya positif ya. Jika pernyataannya negatif, maka cara menskornya atau skornya itu juga terbalik gitu ya. Nah, contohnya saya mengulang pelajaran ketika telah berada di rumah gitu ya, atau ketika malam hari. Itu kan pernyataannya positif gitu ya, positif. Jika dia menjawab SS, maka dia mendapatkan poin 5 gitu ya. Nah tetapi jika pernyataannya itu negatif, contohnya saya tidak mengulangi pelajaran ketika malam hari. Nah itu artinya pernyataannya itu negatif ya, negatif. Nah jika dia pilih atau menyilangi sangat sesuai, maka skornya adalah 1 gitu ya. Maka skornya adalah 1 karena kebalikannya gitu ya. Nah semoga dipahami ya, semoga dapat dipahami. Nah gitu. Nah sudah selesai untuk kisi-kisi. Tadi sudah jelaskan asalnya dari mana ya, kisi-kisi sudah dijelaskan dari mana datangnya kisi-kisi ini. Datangnya dari teori ya, dari teori. Kemudian kita sudah jelaskan tentang angket atau item ini. Item ini datangnya dari mana? Datangnya dari kisi-kisi tadi. Jika kisi-kisinya sudah siap, maka dirincikan lagi menjadi item gitu ya, item, atau menjadi sebuah angket, instrumen. Nah, itu sudah ya. Nah kemudian cara menjawabnya juga sudah. Nah ada lembar jawabannya, cara menjawabnya, kemudian skornya berapa sudah dijelaskan ya. Nah, kalau jika pernyataannya positif,
dijawab dengan selalu atau sering gitu ya, atau sangat sesuai, maka skornya adalah 5. Jika pernyataannya negatif kemudian dijawab dengan sering atau selalu atau sangat sesuai, maka skornya adalah 1 gitu ya. Sekarang setelah diisi oleh para peserta, nah maka diolah. Nah, maka muncullah seperti ini. Yang setelah saya perlihatkan di awal ya. Nah, ini saya perlihatkan di awal supaya paham gitu ya, supaya lebih paham. Ini saya munculkan di awal. Nah, kisi-kisi yang sebenarnya dibuat lebih awal saya munculkan di akhir gitu ya. Nah, gitu. Atau saya jelaskan di akhir. Nah, ini yang mengisi angket atau instrumen, mengisi item tadi. Nah, ini si A itu skornya seperti ini, dapat 5, 5, 5, 3, 4 gitu ya, 2 seterusnya. Nah, ini skornya ya, skor yang didapatkan si B begitu juga. Nah, sampai 22 orang gitu ya, 22 orang. Nah, ini 23 ya, tapi karena ini tidak masuk hitungan jadi dia 22. Nanti jangan bingung juga, jangan bingung karena itu. Nah, ini adalah skor dari ini semua, dari ini. Nah, kemudian ini adalah kategorinya tinggi, maksudnya ini adalah si A ini keterampilan belajarnya itu tinggi gitu dari instrumen yang telah kita olah gitu ya. Nah, kemudian si B itu tinggi juga. Si G keterampilan belajarnya itu sedang. Nah, dari mana kita tahu ini kategori ini? Maka ada yang namanya interval. Nah, di sini kita akan jelaskan bagaimana cara membuat intervalnya. Nah, contohnya ini sangat tinggi gitu ya, sangat tinggi, kemudian tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Nah, dari mana kita bisa menentukan ini? Nah, dari hasil hitung-hitungan. Nah, kita cara menghitungnya seperti ini. Ini skor paling terendah itu 1 ya. 1. Tahu maksudnya 1? Nah, jadi item ini oke. Nah, item ini, item yang tadi, nah ini kan jika pernyataannya positif, ini skornya 5 gitu ya, skornya 5. Ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Nah, ini jika pernyataannya positif ya. Tetapi jika pernyataannya negatif, maka ini terbalik. Ini 1-nya, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, ini skornya dimulai dari 5 di awalnya jika
pernyataannya positif, ini negatif, gitu ya. Nah, jadi skor paling rendah adalah 1 dan skor paling tinggi adalah 5 gitu ya. Nah, jumlah itemnya adalah 40 ya, jumlah itemnya adalah 40. Jadi jika satu orang menjawab item 1 sampai item 40, kemudian mereka mendapatkan skor 1, maka skor minimal adalah adalah 40 ya, skor minimalnya. Jadi skor minimal ini berada pada sangat rendah sampai, nah di sini sampai ini. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan sampainya? Nah, 40 itu adalah skor minimal ya, karena jika yang mengisi instrumen itu dari 1 sampai 40 dia mendapatkan skor 1 semua, maka total skornya adalah 40. Nah, skor maksimalnya, maka jika peserta yang mengisi ini mendapatkan skor 5 semua, maka dikali 40, maka maksimal atau skor maksimal adalah 5 kali 40 ya. 5 kali 40 berapa? 200 ya, 200. Nah, berarti dia berada di sini ya. Nah, sekarang bagaimana mengisi yang lain ini? Nah, caranya skor maksimal ini kita kurangi dengan skor minimal. 200 dikurang 40 berarti 160 ya. Nah, 160 kita bagi 5 karena kategorinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ya, 5. Maka hasilnya adalah 32. Nah, 32 itu merupakan intervalnya gitu ya. Nah, itu intervalnya 32 gitu. Nah, jadi caranya 40 ditambah 32 jumlahnya 72 ya. Nanti silakan dihitung sendiri. Nah, kemudian 72 ditambah 32 jumlahnya adalah 104. 104 ditambah 32 artinya 136. 136 ditambah 32 maka 168 ya. Nah, jika ganjil, jika intervalnya itu ganjil, maka diproporsionalkan saja ya. Maksudnya diproporsionalkan itu mungkin berlebih dikit di bawah sama di atas gitu ya, atau berlebih dikit di atas, berlebih 1 poin di atas, semuanya sama, atau sebaliknya gitu. Jadi diproporsionalkan. Nah, jadi diproporsionalkan saja ya. Nah, ini isinya apa? Nah, ini isi dari lanjutan ini 72, berarti di sini 73, 104, 105, 137, 169. Nah, ini lanjutan dari sini ya, dari sini ke sini. Nah, ini sampainya. Nah, sebenarnya tulisannya cukup dibuat seperti ini. Ini sampai
sampai 200 sampai 168 sampai 136 sampai 104 sampai 72. Nah, seperti itu. Bisanya seperti itu. Nah, ini kategorinya. Kategori. Kemudian ini intervalnya. Nah, yang 32 tadi jarak intervalnya ya, jarak intervalnya bukan interval. Nah, ini intervalnya. Nah, selanjutnya kita frekuensi, mencari frekuensinya. Nah, bagaimana cara mencari frekuensinya? Maksudnya ini jumlah orang yang dari 22 orang yang sangat tinggi itu berapa orang sih gitu ya. Kemudian yang keterampilan belajar yang tinggi itu berapa orang, keterampilan belajar yang sedang itu berapa orang gitu ya. Nah, jadi frekuensi atau jumlahnya ya. Nah, cara mencarinya begini. Kita buat sama dengan, nah ini skor maksimal dari 22 orang, ini skor minimalnya ya. Cara mencari frekuensinya, kita tulis countif, kemudian countif buka kurung, kita blok dari atas, dari sini ya, dari sini kita ulang, dari sini kita blok ke bawah. Nah, sampai 22 orang. Kemudian kita titik koma ya, titik koma. Oke, maaf, shift 4 dulu, shift F4. Oh bukan, F4 ya, maksudnya F4 ya. Nah, oke, kita ulang ya. Kita cara menghitung frekuensinya bagaimana? Sama dengan, kemudian kita tulis countif, kemudian buka kurung, kita blok dari baris kedua sampai 23 atau sampai 22 orang ya. Kemudian kita tekan F4. Nah, kemudian kita ketik titik koma ya. Kemudian tanda kutip. Kemudian kita buat sangat tinggi. Nah, tulisannya jangan sampai salah ya, atau jangan sampai tertinggal hurufnya. Jadi harus persis sama dengan yang di sini. Yang di sini juga tulisannya jangan sampai salah. Salah nanti tidak akan terbaca di sini. Nah, sangat tinggi, enter. Nah, berarti sangat tinggi 0 ya. Nah, ini kita copy saja. Kita copy sampai 5 buah. Dan 4 buah lagi ya, karena 4 kategori. Nah, ini. Nah, jadi kita tinggal tukar kategorinya saja. Tinggi. Nah, tinggi ada 18 orang. Sedang
ada 4 orang. Rendah 0, sangat rendah 0. Nah, jadi totalnya adalah 22. Nah, pas ya, berarti dia 22 orang ya. Ini sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Nah, ini totalnya 22 orang, pas ya. Nah, maka kita mencari tinggi ini juga ada rumusnya di atas ya. Ini saya buat rumusnya. Nah, rumus if ya, cara pemakaian if. Ini artinya AP, ini ya AP. Ini AP ini lebih sama dengan 169 atau lebih besar dari 169. Jadi jika dia masuk kategori atau skornya berada pada rentang 169 sampai 200, maka nanti akan terbuat secara otomatis tinggi. Jika 137 sampai 198 itu masuk kategori tinggi. Jika 105 dalam rentang 105 nanti ke atasnya itu sedang, 73 ke atasnya rendah. Nah, 40 ke atasnya sampai 72 ya, itu sangat rendah. Nah, gitu nanti secara otomatis dia akan muncul. Nah, sekarang kita akan pindahkan frekuensinya ke sini. Nah, ini sudah kita dapatkan gitu ya. Nah, maka hasilnya sudah kita peroleh ya. Sudah kita peroleh. Nah, jika kita ingin mengubahnya jadi interval, nah, kita bisa blok ini. Jika kita ingin menjadikannya grafik ya, insert, Ctrl C atau copy, insert, pilih grafik. Nah, maka akan muncul grafiknya gitu ya. Bisa dihapus. Nah, grafiknya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, gitu. Nah, maka data kita telah selesai untuk disajikan atau untuk diuraikan pada hasil penelitian gitu ya. Nah, semoga sobat paham dengan cara mengolah data menggunakan instrumen skala Likert ya. Semoga channel video ini bermanfaat bagi sobat semua yang lagi mengolah data yang menggunakan instrumen skala Likert. Oke, demikianlah video kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian atau yang tidak dimengerti, mohon dimaafkan gitu ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan ditanyakan di kolom komentar, nanti akan kita jawab atau dan kita bahas gitu ya.
Semoga bermanfaat. Salam dari channel NR Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.